difraksi cahaya. Di sini anak-anak sudah tahu apa itu difraksi? Oke. Sebelum Ibu lanjut, Ibu memberitahukan dulu kepada anak-anak sekalian, tujuan Ibu mengajar ini untuk apa? Yang pertama, Ibu berharap kalian bisa memahami konsep dan prinsip difraksi cahaya serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, Ibu berharap kalian bisa menganalisis pola terang dan gelap yang dihasilkan oleh difraksi cahaya melalui eksperimen. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan eksperimen dan analisis data dalam mempelajari fenomena fisika ini. Oke, lanjut. Difraksi itu terbagi 3 ya anak-anak. Yang pertama difraksi cahaya, kemudian celah tunggal, kemudian banyak celah isi. Oke. Nah, karena tadi anak-anak bilang belum tahu apa itu difraksi. Nah, difraksi cahaya adalah salah satu fenomena di mana cahaya membengkokkan atau menyebar ketika melewati celah sempit, tepi benda atau rintangan. Hal ini terjadi karena cahaya memiliki sifat gelombang sehingga ketika cahaya menemui penghalang atau celah yang ukurannya berbanding dengan panjang gelombang cahaya akan mengalami pembengkokan atau menghasilkan pola terang dan gelap. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau belum? Atau sudah paham dari apa itu difraksi? Difraksi cahaya itu fenomena di mana cahaya membengkok atau menyebar melewati celah sehingga menghasilkan pola terang dan gelap. Oke. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, cahaya matahari melalui tirai. Nah, kita bisa lihat dalam kelas ini saja, itu kalau lampu dimatikan pasti kita lihat fenomena difraksi di mana cahaya masuk ke tirai pasti ada pola terang dan gelap seperti yang di ujung sini, ada pola terang dan gelap. Atau kalian pernah melihat obat nyamuk, jika kalian simpan di cahaya itu ada pola terang dan gelap. Nah, kemudian yang kedua ada CD dan DVD. Nah, pasti kalian di sini pernah memegang CD atau DVD, kalian pantulkan ke sinar matahari, itu akan menampilkan warna-warni, itu juga salah satu difraksi cahaya. Yang ketiga, ada pola cahaya di sekitar benda. Nah, itu tadi yang Ibu bilang seperti kalian menyimpan obat nyamuk ke sinar, itu pasti ada pola difraksi di mana pola terang dan gelap. Nah, teori difraksi, cahaya mengalami difraksi saat melewati celah atau rintangan karena sifat gelombangnya. Ketika cahaya memasuki celah sempit, gelombang cahaya akan membelok atau menyebar ke berbagai arah. Bukan hanya bergerak lurus, hasilnya adalah pola interferensi yang terdiri dari pita terang dan gelap yang dihasilkan pengetahuan pembuatan gelombang cahaya atau berinteraksi. Nah, seperti yang Ibu bilangkan tadi, Ibu mengambil contoh pada obat nyamuk. Kenapa Ibu ambil obat nyamuk? Karena polanya itu gampang kita pelajari. Nah, kemudian apa sih celah tunggal itu? Nah, celah tunggal adalah celah sempit yang dibuat dari suatu penghalang yang memungkinkan gelombang cahaya atau gelombang lainnya untuk melewatinya. Celah ini berfungsi sebagai sumber gelombang baru yang menyebar setelah melewati celah, menghasilkan pola difraksi yang diamati dalam eksperimen fisika. Celah tunggal seringkali digunakan untuk mempelajari fenomena difraksi interferensi cahaya. Oke, untuk celah banyak kisi itu sendiri, celah banyak kisi
adalah alat yang terdiri dari sejumlah paralel yang sangat rapat yang digunakan untuk memecah cahaya menjadi spektrum atau difraksi. Ketika cahaya melewati kising ini, gelombang cahaya dari setiap celah berinterferensi satu sama lain yang menghasilkan pola terang dan gelap atau teratur pada layar. Nah, Ibu mengambil contohnya di sini seperti pagar. Pagar ketika kena matahari itu akan menimbulkan banyak pola difraksi antara pola terang dan gelap. Nah, itu salah satu contoh celah banyak kising. Nah, di sini ada rumus ini misalnya rumusnya itu desi theta sama dengan n lambda, di mana d itu adalah lebar, kemudian theta itu adalah sudut difraksi, n itu urutan pita, kemudian lambda adalah panjang gelombang cahaya. Nah, oke. Karena spidol tidak ada, Ibu menjelaskan dari depan saja ya. Karena nanti ada tugas. Oke. Di sini misalnya ini pusat terang atau lampu atau cahaya lah. Nah, pusat terang setiap pola, misalnya ini pola terang dan ini pola yang biru pola terang dan yang merah pola gelap. Setiap biru itu sisi kanan dan sisi kirinya kita hitung. Misalnya N1, kemudian pola gelap berikutnya itu N2 dan seterusnya. Begitu juga sisi kanan. Nah, kemudian sudut difraksi itu nanti kita hitung dari penjumlahan sisi kanan dan sisi kiri polanya. Kemudian untuk lambda panjang gelombang itu kita hitung dari sini, dari pusat terang ke tembok atau titik pusat ya. Oke. Ibu kasih contoh soal saja ya, biar lebih paham soalnya. Sebuah cahaya dengan panjang cahaya lambda itu 500 nanometer. Kemudian lebar celah atau D itu 0,1 mm. Kemudian urutan difraksi, nah seperti yang Ibu bilang tadi, N atau urutan difraksi itu adalah 1. Kemudian kita menentukan sudut difraksi pertama atau atau theta. Nah, penyelesaiannya lebar celah atau D diubah sebelum kita menjumlahkan lebar celah atau D tadi kan skalanya milimeter. Nah, kita ubah dulu ke nanometers. Kemudian lebar celah diubah dari milimeter ke nanometers, yaitu 0,1 mm ke 100 nanometers. Nah, rumusnya D sin theta sama dengan N lambda.
500 per 100.000 itu hasilnya 0,005. Kemudian nilai dari theta dihitung menggunakan fungsi Archian, di mana theta Archian dalam kurung 0,005 sama dengan 0,287 derajat. Jadi inilah hasil dari soal tadi. Ibu, saya ingin bertanya, Ibu, kenapa hasilnya derajat itu? Dari mana derajatnya? Karena kita menggunakan fungsi Archian, itu diubah. Oh, baik, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Langsung semua ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Nah, ternyata sudah selesai ya untuk materi hari ini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, modul ini membahas konsep refleksi cahaya, faktor-faktor yang mempengaruhi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta melibatkan siswa dalam eksperimen dan presentasi kelompok. Nanti pertemuan berikutnya Ibu bagi kelompok ya. Kita membuat salah Tidak ada tugas untuk PR minggu depan, Bu? nanti minggu depan saja. Soalnya nanti minggu depan Ibu kasih dulu eksperimen dalam kelas ini, eksperimen yang singkat saja, supaya nanti Ibu ajarkan lagi berikutnya. Di situ baru ada tugas ya. Nah, penilaian oke. Oke, untuk pertemuan kita kali ini Ibu rasa cukup ya? Baik, Ibu. Oke, Ibu, sedikit dulu, Ibu, mengantuk. sebelum pulang. Oke, Ibu tutup dulu mata pelajarannya, baru terserah kalian mau istirahat, terserah dari kalian. Ibu. Oke, ketua kelas pimpin doa. Teman-teman,